Nah, ini nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat pola baju wanita. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info lainnya dari kami. Oke, kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini sebelum kita mulai menggambar pola baju wanita, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya ya teman-teman. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Ini langkah pertama, kita akan menggambar pola badan belakang dulu ya teman-teman. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lipat dulu kertasnya satu kali seperti ini. Nah, oke, setelah kita lipat seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa kita garis di sini dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan ukuran panjang baju. Nah, di sini panjang baju ada 80 cm. Oke, kita ukur dari garis paling atas ini menuju ke angka 80 cm. Sampai di sini ya teman-teman, kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur lagi di sampingnya, dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 80 cm, sama seperti ini tadi ya teman-teman. Lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda ini seperti biasa kita hubungkan seperti ini. Lalu jangan lupa kita garis bawahnya lagi untuk lipatan baju bagian bawah. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan ukuran setengah punggung. Rumusnya, ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 37 cm, kita bagi 2 sama dengan 18,5, kemudian kita tambah 1 sama dengan 19,5. Oke, kita ukur dari lipatan ini ya teman-teman, menuju ke angka 19,5, 19,5 ya teman-teman. Nah, sampai di sini kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 2 cm, lalu kita tandai seperti ini sampai membentuk plus ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan ukuran letak ketiak. Caranya, ukuran punggung dibagi 2 lalu dikurangi 1 cm. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 37 cm, kita bagi 2 sama dengan 18,5, kemudian kita kurangi 1 sama dengan 17,5. Oke, kita ukur mulai dari tanda plus ini ya teman-teman. Oh, diperhatikan, kita ukur dari tanda plus ini turun menuju ke angka 17,5, lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ukur ulang dari garis paling atas ini menuju ke tanda yang ini ada berapa sentimeter. Nah, ada 19,5. Kita ukur di sebelahnya di sini 19,5, sama ya seperti ini tadi. Kemudian langkah selanjutnya, kedua tanda ini seperti biasa kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk ukuran letak ketiak. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan ukuran letak pinggang. Nah, kita langsung saja ya teman-teman, kita ambil aja 37 cm. Oke,
dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 37 cm. Lalu kita tandai seperti ini. Kemudian kita ukur di sini juga, dari garis paling atas kita turun menuju ke angka 37 cm, sama seperti yang ini tadi ya teman-teman. Kita tandai. Kemudian kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, seperti ini. Dan perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran letak pinggang, ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya teman-teman. Kadang-kadang badan ada yang tinggi dan ada yang pendek begitu. Dan di sini aku langsung saja ambil dari garis paling atas ini turun ke sini menuju ke angka 37 begitu ya teman-teman. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan menentukan 1/4 lingkar dada. Rumusnya, lingkar dada ditambah 6 lalu dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar dada ada 84 tambah 6 sama dengan 90. Kemudian kita bagi 4 sama dengan 22,5. Berarti di sini untuk 1/4 lingkar dada ada 22,5. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 22,5, lalu kita tandai ya teman-teman. Nah, sampai di sini 22,5 kita tandai seperti ini. Dan jangan lupa kita tambah 2 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian langkah selanjutnya kita menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggang. Rumusnya, ukuran lingkar pinggang ditambah 4 lalu dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggang ada 76, kita tambah 4 sama dengan 80, kemudian kita bagi 4 sama dengan 20. Berarti di sini untuk 1/4 lingkar pinggang ada 20. Oke, kita ukur dari lipatan ini menuju ke angka 20 cm. Lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan, setelah ini kita tambah 2 cm untuk sekengan atau kupnat ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian setelah ini kita tambah 2 cm lagi untuk pemotongan. Nah, sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi untuk daerah pinggang ini ada 3 tanda. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Untuk menentukan 1/4 lingkar pinggung, langsung saja kita bagi 4 ya teman-teman. Rumusnya, ukuran lingkar pinggul dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar pinggul ada 106. Kemudian kita bagi 4 sama dengan 26,5. Berarti di sini untuk 1/4 lingkar pinggul ada 26,5. Oke, kita ukur dari lipatan ini menuju ke angka 26,5, lalu kita tandai seperti biasa ya teman-teman. Sampai di sini 26,5. Nah, kita tandai seperti ini. Kemudian kita tambah 2 cm lagi untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang di tengah ini ya teman-teman. Perlu diperhatikan, kita menghubungkan pakai penggaris yang model seperti ini. Untuk cara menghubungkannya, kita gunakan penggaris yang di bagian ini ya teman-teman. Kita letakkan penggaris yang bagian ini di tanda ini ke tanda yang di tengah ini seperti ini. Nah, lalu kita hubungkan seperti ini sampai di sini, kita berhenti dulu. Kemudian kita garis tanda untuk yang pemotongan ya teman-teman. Kita hubungkan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita menghubungkan dari tanda ini ke tanda ini. Caranya, penggarisnya ini kita balik seperti ini. Kita gunakan yang bagian ini ya teman-teman. Caranya seperti ini, mohon diperhatikan. Penggaris ini letakkan pada tanda ini seperti ini. Kemudian untuk yang ini kita letakkan saja di tanda yang ini ya teman-teman. Jangan begini, jangan terlalu menyikup. Begini saja.
kita letakkan tanda yang ini sampai di sini. Nah, sampai di sini kita berhenti dulu ya teman-teman. Kemudian kita balik penggarisnya, kita hubungkan dari tanda ini ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman, membentuk postur tubuh. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda ini kita hubungkan ke ini. Caranya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Dari tanda ini kita garis sampai di sini, kita berhenti dulu seperti ini. Lalu kita balik penggarisnya, kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan ukuran kerongkongan leher. Langsung saja kita ambil 8 ya teman-teman. Kalau badan belakang ya, kalau ukuran dewasa ya biasanya 8 cm kalau untuk menentukan kerongkongan leher. Oke, caranya dari lipatan ini kita ukur menuju ke angka 8 cm, lalu kita tandai seperti biasa seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita naik menuju ke angka 1,5 cm, lalu kita tandai seperti ini sampai membentuk plus ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya dari garis paling atas ini kita turun menuju ke angka 1,5 cm sama seperti yang ini tadi. Nah, kira-kira begini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini pakai penggaris yang model seperti ini ya teman-teman. Kita gambar untuk menggambar kerongkongan leher. Ini untuk badan belakang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda plus ini kita hubungkan, caranya seperti ini. Lalu kita garis lagi di atasnya untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan ini kan ada dua garis, dan garis yang ini untuk jahitan dan garis yang ini untuk pemotongan. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan menggambar kerongkongan lengan. Dan perlu diperhatikan untuk menggambar kerongkongan lengan badan belakang itu jangan terlalu dalam. Nah, caranya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita pakai penggaris yang model seperti ini. Nah, jangan terlalu dalam. Tapi kalau untuk menggambar kerongkongan badan belakang itu agak ke dalam begitu ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menggambar sekengan, menentukan letak sekengan atau kupnat. Caranya bagaimana? Kita ukur dari lipatan ini menuju ke sini 10 cm seperti ini. Nah, kita tandai dari lipatan ini menuju ke angka 10, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian setelah ini dari tanda ini kita naik menuju ke angka 12 cm, lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya sama seperti ini tadi, dari tanda ini kita turun menuju ke angka 12 cm, lalu kita tandai seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita ukur dari lipatan ini menuju ke sini 10 cm, sama seperti yang ini tadi ya teman-teman, 10 cm. Lalu kita tandai seperti ini sampai membentuk plus, dan di sini juga kita ukur dari lipatan ini menuju ke sini 10 cm. Kita tandai seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian langkah selanjutnya dari tanda ini kita ke samping 1 cm. Dan kemudian kita ke sampingnya lagi 1 cm. Nah, seperti ini ya kira-kira. Dari ke kanan 1 cm, terus kemudian ke kiri 1 cm. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita langsung saja agar lebih cepat biar nggak kelamaan. Nah, seperti ini. Dari tanda ini kita hubungkan ke tanda yang plus seperti ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian dari tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini.
seperti itu. Kemudian sama di bawah juga. Nah, ini untuk sekengan atau kupnat ya teman-teman. Kemudian ini pola badan belakang sudah selesai. Oke teman-teman, kita langsung saja ya teman-teman. Setelah kita potong, hasilnya seperti ini. Oke, kita buka ya. Nah, ini untuk badan belakang. Dan setelah ini kita akan menggambar pola badan depan ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita garis di sini dulu untuk lipatan area kancing ya teman-teman. Nah, kita garis sampai bawah. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita letakkan pola belakang ini di atasnya seperti ini ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan untuk meletakkan pola badan belakang ini jangan asal-asalan ya teman-teman. Untuk lipatan ini jangan diletakkan di garis ini, jangan begini. Kalau begini salah. Intinya dari garis ini kita mundur 2 cm. Kita tandai saja ya teman-teman agar lebih mudah. Kita tandai dari garis ini, kita mundur 2 cm, kita tandai seperti ini. Dan di sini juga dari garis ini kita mundur 2 cm lalu kita tandai seperti ini. Dan setelah ini badan belakang untuk lipatan kita taruh di tanda yang ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalau sudah begini, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menentukan kerongan leher. Untuk menentukan kerongan leher, kita menyesuaikan kerongan yang badan belakang tadi ya teman-teman. Sini tadi untuk badan belakang kita ambil 8, dan untuk badan depan kita juga ambil 8 cm. Oke, kita ukur dari garis ini menuju ke angka 8 cm, lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, garis ini, garis pundak ini kita teruskan ke tanda yang ini. Caranya seperti ini ya teman-teman. Letakkan penggaris ini lurus ya teman-teman, mengikuti garis pundak ini. Kemudian kita teruskan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan juga seperti ini. Letakkan penggaris pada yang ini, garis pundak ini seperti ini. Kemudian polanya kita balik ya teman-teman. Lalu kita garis di bawahnya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita garis lagi di atasnya untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ini. Karena ini saya mau bikin baju wanita dengan kerah model Shanghai. Jadi ini saya ukur dari tanda ini turun ke bawah 13 cm ya teman-teman. Caranya begini. Kita ukur turun menuju ke angka 13 cm. 13 cm kita letakkan di garis yang ini ya teman-teman. Seperti ini. Jatuhnya di sini. Kemudian kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa, tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini pakai penggaris yang seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian langkah selanjutnya dari tanda ini kita naik menuju ke angka 3,5 cm. Lalu kita tandai. Dan perlu diperhatikan untuk tanda ini nanti kita pada saat meletakkan kerah Shanghai cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan ukuran panjang pundak. Caranya kita cukup ukur pundak badan belakang ini. Ada berapa senti? Kita ukur seperti ini. Ada 12,5. Oke, kita ukur dari garis ini menuju ke angka 12,5. Lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Nah. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman.
Kemudian garis ini kita teruskan ke tanda yang ini ya teman-teman. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan menggambar kerongkan badan depan. Nah, ini untuk menggambar kerongkan badan depan, ini agak ke dalam ya teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tandai di sini dulu. Dari garis ini kita coret. Kita tandai seperti ini. Nah, tanda plus ya teman-teman. Kemudian langkah kedua, langkah selanjutnya, kita menggambar kerongkan lengan. Agak ke dalam ya teman-teman, pakai penggaris seperti ini agar lebih mudah. Kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, lebih dalam. Ini lebih dalam daripada badan belakang. Dan di sini kita garis lipatan badan depan ya teman-teman. Caranya seperti ini. Ini kan untuk badan depan kan belum ada garisnya. Caranya cukup begini saja teman-teman. Kita letakkan saja penggaris ini di garis yang ini. Di sampingnya ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita balik seperti ini. Lalu kita garis di bawahnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita garis lagi di sini untuk lipatan. Nah, ini pola badan sudah jadi ya teman-teman. Badan depan sudah jadi. Kemudian kita langkah selanjutnya akan menentukan letak kupnat untuk badan depan ya teman-teman. Caranya seperti ini ya teman-teman. Letakkan penggaris ini di garis yang ini. Seperti ini. Lalu kita buka seperti ini untuk pola yang ini. Kita lipat, kita garis seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, kita ukur dulu untuk ukuran dari garis ini, garis paling depan ini kita ukur menuju ke tanda plus ini. Ada berapa senti? Ada 12 cm ya teman-teman. Oke, kita ukur juga. Ini kita buka ya teman-teman untuk pola belakangnya. Nah, kita ukur dari sini ke sini. Ada berapa tadi? Ada 12 cm ya teman-teman. Oke, kita ukur dari lipatan dari garis ini menuju ke sini 12 cm, lalu kita tandai seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya dari tanda plus ini kita naik menuju ke angka 12. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita turun menuju ke angka 12 cm sama seperti yang ini tadi. Dan kemudian langkah selanjutnya kita ukur dari garis ini menuju ke sini 12 cm sama seperti yang ini ke sini ya teman-teman. 12 cm kita tandai seperti ini. Sampai di sini kita tandai. Dan di sini juga dari garis ini kita menuju ke angka 12 cm lalu kita tandai. Nah, kemudian langkah selanjutnya, ketiga tanda plus ini kita hubungkan seperti ini. Nah, dan kemudian langkah selanjutnya yang di tengah-tengah ini kita ke samping 1 cm ya teman-teman. Kemudian kita ke samping ke sini 1 cm juga sama seperti yang ini tadi ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita dari tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Caranya seperti ini. Di atasnya juga sama seperti yang tadi. Nah, kita hubungkan. Di sampingnya juga sama seperti yang di sebelahnya ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk sekengan badan depan teman-teman.
Sudah cukup jelas ya teman-teman. Ini pola badan sudah jadi, dan langkah selanjutnya perlu diperhatikan untuk pola badan belakang ini, untuk lipatan bagian bawah ini, untuk yang di sini kita turun kurang lebih 2 cm atau 2,5 cm ya teman-teman. Ini aku bikin 2 cm saja. Nah, ini juga dari garis ini kita turun 2 cm. Kemudian dari tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya teman-teman. Kita bikin agak miring gitu. Jadi kalau nanti dipakai biar lipatannya nggak naik ke atas gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita bikin agak miring. Nah, oke teman-teman, ini garis, kita garis untuk seperti ini. Untuk jahitan ya teman-teman, sama seperti ini tadi. Nah, ini untuk garis ini untuk pemotongan, dan garis ini untuk jahitan. Oke, badan depan sudah jadi. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita potong, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk badan depan, dan ini nanti untuk lipatan baju bagian kancing ya teman-teman. Dan ini untuk bagian bawah, untuk lipatannya kita ambil yang garis miring ini seperti ini. Nanti kita lipat seperti ini. Dan di sini untuk badan depan teman-teman juga bisa menambahkan kantong tutup. Caranya gampang banget. Teman-teman ukur dari tanda plus ini menuju ke lipatan ini ada berapa senti, seperti ini. Ada 32. Oke, kemudian kita ukur, disamain dari sini ke sini 32. Kemudian kita tandai seperti ini. Di sini juga dari sini ke sini 32 cm. Sama seperti jaraknya sama ya, teman-teman. 32 cm kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya dari lipatan ini ke sini kita ambil aja 6,5. Kemudian kita ambil ukuran kantong 12,5 aja ya teman-teman. Kemudian tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk menambahkan kantong tutup. Nah, ini nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan setelah ini kita akan menggambar lengan wanita. Sebelum kita menggambar lengan, kita ukur dulu kerongan yang ini ya. Kita mengukur, untuk cara mengukur seperti ini. Nah, di sini ada 24. Oke, untuk angka 24 kita letakkan di sini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi pengukurannya. Seperti ini. Ada 46. Kita tambah 2 ada 48 ya. Nanti kita membuat lengan dengan ukuran kerongan 48. Oke, pertama-tama ini kita lipat dulu seperti ini ya. Kita lipat 1 kali seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita garis di sini 2 kali. Nah, terus kemudian kita garis lagi di atasnya untuk lipatan lengan ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang lengan. Di sini untuk panjang lengan ada 57. 57 kita tambah 1 cm untuk jahitan ya teman-teman. Jadi ada 58 ya teman-teman. Oke, kita ukur dari garis ini menuju ke angka 58. Nah, sampai di sini kita tandai seperti ini. Lalu di sini juga kita ukur dari garis ini menuju ke angka 58 seperti ini, kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa, kedua tanda ini kita hubungkan seperti ini. Lalu
Langkah selanjutnya dari garis ini kita turun menuju ke angka 13 cm. Lalu kita tandai ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Dari garis ini kita turun menuju ke angka 13, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur dari lipatan ini ke sini. Caranya ukuran punggung kita bagi 2. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 37 cm, kita bagi 2 sama dengan 18,5. Oke, kita ukur dari lipatan ini menuju ke angka 18,5. Sampai di sini kita dari sini ke sini ke angka 18,5 kita tandai sampai membentuk plus ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan ukuran setengah lingkar lengan. Caranya cukup mudah. Ukuran lingkar lengan dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar lengan ada 24. Kemudian kita bagi 2 sama dengan 12 ya teman-teman. Oke, kita ukur dari lipatan ini menuju ke angka 12 cm. Lalu kita tandai seperti ini. Lalu jangan lupa kita tambah 1,5 cm untuk pemotongan ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya teman-teman. Yang ini. Caranya kita hubungkan pakai penggaris yang seperti ini ya teman-teman. Nah, caranya kurang lebih seperti ini. Caranya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, caranya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ke garis yang ini ya teman-teman. Kita pakai manual saja ya teman-teman. Nah, kira-kira begini. Kemudian untuk kerongkongannya ini kita ukur ya teman-teman. Kita sesuaikan. Ukur menuju ke angka 48 ya teman-teman. Ya, nah, kita cek. Nah, di sini sudah pas menuju ke angka 48. Oke, setelah ini kita potong ya teman-teman. Oke, kita langsung saja setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan langkah selanjutnya perlu diperhatikan, ini kerongkongan salah satu kita kerong sedikit ya teman-teman. Kita kerong sedikit, kerong agak dalam. Nah, tapi jangan terlalu dalam. Nah, salah satu ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini saja. Dan ini yang kita kerong ini untuk badan tampak depan ya teman-teman. Dan ini untuk belakang, ini untuk depan. Dan ini untuk lengan wanitanya sudah jadi. Kemudian untuk badan depan sudah jadi. Dan badan belakang juga sudah jadi. Hasilnya seperti ini. Kita buka, nah hasilnya seperti ini. Dan sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Dan semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.